Yang pertama, zaman Kerajaan Nusantara, yang dimana pada zaman Kerajaan Nusantara ini masyarakatnya itu lebih mempercayai alam, yang mereka dari turun temurun beranggapan bahwa dari alamlah mereka bisa mempercayai mistis-mistis atau benda-benda alam yang mereka anggap sebagai kepercayaan mereka pada masa Kerajaan Nusantara. Dan pada masa zaman kolonial Hindia Belanda terjadi dua periode. Yang pertama, peristiwa mengenai tonggak konservasi pada tahun 1714 sampai 1896. Peristiwa yang pertama itu di mana Charles mewariskan tanah persik sepanjang 6 hektar di halaman Depok kepada pengikutnya sebagai cagar alam. Dan yang kedua, pada tahun 1896, kawasan hutan alam dikukuhkan sebagai cagar alam seluas 280 hektar berdasarkan usulan dari Direktur Lands Plantagenetium. Dan yang kedua itu zaman kolonial Jepang, yang dimana kondisi perlindungan alam sangat terlantar, dan hutan jati pun sudah tak tertata, sedangkan penggunaan hutan pada waktu itu untuk keperluan peperangan pada Asia Timur Raya dan hanya mengurus Jawa dan Madura. Dan yang terakhir itu zaman kemerdekaan hingga sekarang. Bagaimana upaya perlindungan alam dimulai dari sejak 1947, penunjukan Bali Barat sebagai suaka alam atas prakarsa Raja-Raja Bali sendiri. Dan pada tahun 1950, Jawatan Kehutanan Republik Indonesia itu menempatkan seseorang sebagai pegawai khusus untuk urusan perlindungan alam atau mengusut perburuan badak yang di ujung kulon. Dan pada tahun 1952 dibentuklah Lembaga Pengawetan Alam dari Pusat Penyelidikan Alam Bogor. Dan pada tahun 1956 Jawatan Kehutanan membentuk bagian perlindungan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria regional dan kriteria pragmatik. Yang pertama, kriteria regional, yang dimana pengaruh wilayah, tingkatan yang mana daerah mewakili sifat-sifat suatu wilayah, baik dari kondisi alam, proses ekologis, dan budidaya, dan lokasi budidaya. Dan untuk pengaruh subwilayah, yang dimana tingkatan dalam suatu daerah mengisi gas dalam jaringan daerah-daerah lindung dan perspektif subwilayah. Dan untuk kriteria pragmatik, dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, urgensi, yaitu tingkatan suatu tindakan harus segera dilakukan. Trivial yang kurang penting pada suatu area harus ditransfer atau dibuang. Dan yang kedua, ukuran yang mana dan berapa macam habitat harus dimasukkan ke dalam daerah perlindungan. Dan yang ketiga,
tingkat ancaman, di mana keberadaan suatu daerah, keberadaan dari potensi atau eksploitasi langsung dari proyek pembangunan. Dan yang keempat, keefektifan, yaitu kelayakan implementasi program pengelolaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi materi mengenai perilaku eksploitasi sumber daya perikanan, taka dan konsekuensi lingkungan dalam konteks internal dan eksternal. Studi kasus pada nelayan Pulau Sembilan. Konteks sosial budidaya internal dari perilaku nelayan dan konsekuensinya. Jadi dari studi literatur yang cukup luas ditentukan bentuk bahwa aktivitas ekonomi nelayan yang dimana selalu didirikan dengan kewirausahaan secara regional dan mutlak dengan institusi sosial, kelompok, organisasi, komunitas, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Baik dari luar komunitas-komunitas dan dari itu sendiri yang menjadi konteks sosialnya. Dan untuk kondisinya, dia melibatkan sumber daya perikanan yang demikian dimungkinkan oleh belum datangnya intensitasnya peluang yang demikian dimungkinkan oleh belum intensitasnya penanganan teknologi perikanan, teknologi tangkapan tradisional, dan situasi dan kondisi di pasar belum baik selama masa-masa kelompoknya. Ketika pengiriman dasar meningkatkan dan jaringan perdagangan meluas kemana-mana. Jadi kesimpulannya, di mana perilaku nelayan tripang dan nelayan bom dan bius yang intensif karena didukung oleh sarana selam modern terbukti berdampak pada kondisi kemerosotan populasi sumber daya perikanan dan kerusakan habitat ekosistem terumbu karang. Dan untuk alasan mengapa nelayan menggunakan bom dan bius serta sarana selam tersebut, karena hanya dapat dipahami dengan analisis dan penjelasan konteks internal atau sosial budaya dan konteks eksternal dari perilaku tersebut, sebab kedua konteks ini yang menyumbang kepada berbagai pola perilaku eksploitasi yang pada gilirannya berkonsekuensi terhadap perubahan lingkungan dan stok sumber daya perikanan. Sedangkan untuk konteks sosial, dia berpusat pada kelembagaan, gagasan-gagasan, pegawaian, kelembagaan, serta berpusat pada pegawai sawi. Untuk konteks budaya ini juga dia berupa prinsip kerja, keyakinan, nilai, dan norma, dan perasaan-perasaan, keinginan, tujuan, dan cita-cita yang pragmatis. Untuk konteks internal yang dimana dia mempengaruhi perilaku melalui tanggapan atau respon budaya perilaku
ya, yang dimana dan cara yang dimana dalam suatu pasar adopsi teknologi eksploitasi situasi pasar dan cara implementasi kebijakan pemerintah. Jadi kesatuan sistem sosial, budaya, dan ekosistem laut atau terumbu karang bukanlah sistem-sistem tertutup, melainkan sistem-sistem terbuka yang dicirikan dengan penangkapan berlebih dan destruktif, yang dimana dominannya praktik penggunaan bom dan bius menyebabkan suatu institusi dan praktek pemanfaatan sumber daya taka yang arif lingkungan, seperti contohnya klaim hak komunitas nelayan liang ilang atas sarang-sarang ikan atau batu di taka-taka dan penggunaan pancing labu di situ menjadi tidak berfungsi lagi. Nah, mungkin cukup sekian pemateri atau penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.